gulung dan memang ini keluar kan udah nggak di sekuritas lagi. Jadi 2013 saya di Sekuritas Valburi, tepatnya di Solo. Nah, jadi saya merantau ke Solo, Mbak, Jogja Solo gitu kan. Nah, habis itu 2014 saya balik lagi ke Jogja. Saya pindah di Sekuritas Jogja, di Reliance, LS. Nah, habis itu saya juga memutuskan untuk menjadi seorang remiser. Remisernya di UOB sama CIMB. Nah, setelah CIMB berakhir, saya baru benar-benar memutuskan di 2016 menjadi full-time trader. Gitu, Mbak, perjalanan saya. Oke, dan itu lanjut sampai sekarang ya. Tadi kita udah denger ya, mungkin Mas Bekti pernah rugi paling besar itu 85%. Nah, kalau untungnya ini paling besar berapa persen, Mas Bekti? Kalau untung itu sebenarnya saya paling dapat gede secara persentase itu dari saham-saham IPO, Mbak. Karena memang kalau saham-saham IPO kan biasanya liar nih awal-awal perdagangan masuk bursa, listing gitu kan. Itu kan liar, bisa sampai ratusan persen. Kalau nggak salah saya pernah juga dapat di CMPP, itu backdoor-nya AirAsia. CMPP itu waktu itu ada berita muncul, kurang lebih saya bisa profit 250%, dan itu tiap hari arah auto reject atas itu, jadi enak tinggal buang gitu. Pas hari terakhir lepas ke publik, saya tinggal jual gitu. Kalau untuk totalnya itu berapa persen tuh Mas jadinya gain-nya waktu itu? Kalau untuk nominalnya sih nggak seberapa sih ya Mbak ya waktu itu ya Mbak ya, karena waktu itu saya masih tergolong uang saya masih kecil, tetapi cukup membuat saya dari kurang lebih, kalau nggak salah itu pas saya masuk sekitar 30-an juta, kalau nggak 40-an juta, tetapi kurang lebih yaitu untuk 200% lebih Mbak. Ya jadi 30 sampai 40 juta itu uang yang masuk berarti ya? Iya, uang modal saya. Jadi saya bisa berlipat 2 kali gitu. Jadi 30-an juta asumsi bisa jadi 90-an juta lebih gitu kurang lebihnya. Oh, jadi waktu itu yang didapat akhirnya 90 juta ya Mas Bekti ya? Benar sekali. Oke, terus dari 90 juta lagi itu gimana caranya sih Mas manajemennya? Apakah semuanya itu ditradingkan untuk daily trading gitu, atau ada yang disimpan, lalu pembagiannya tuh kayak gimana sih? Oh jelas, kita ini ya Mbak ya, kalau kita memang mau memutuskan menjadi seorang full time trader, kita itu harus benar-benar persiapkan dulu money manajemennya. Sebelum terjun ke saham, kita itu kan tahu nih, saham itu investasi yang high risk high return. Nah, untuk mengantisipasi ketidakpastian itu, kita itu harus siapkan di belakang kita dana-dana untuk misalnya nih, yang pertama untuk biaya hidup ya. Kalau saya pribadi sih menerapkannya, kita harus ukur berapa biaya hidup yang rata-rata per bulan kita. Tentunya misalnya saya tinggal di Jogja sama saya tinggal di Jakarta kan berbeda gitu kan. Ketika saya di Jogja misalnya, ini saya dengan uang 2 juta udah cukup gitu. Kalau di Jakarta pasti nggak bisa 2 juta gitu kan. Nah, kalau asumsi saya di Jogja 2 juta, mungkin saya persiapkan untuk 3 bulan dulu deh. 3 bulan atau mungkin sampai 6 bulan. Itu kita siapkan dulu asumsi 6 jutaan, itu simpan di rekening. Itu untuk biaya hidup beberapa bulan ke depan. Terus sisanya nanti kita juga buat trading, dan jangan lupa siapkan juga dana darurat. Ya. Nah, dari trading itu, ketika nanti sudah menghasilkan profit, tetap profit itu Anda amankan dulu untuk memperpanjang biaya hidup Anda. Jadi jangan sampai semua uang Anda masukkan di saham hanya untuk pro trading, jangan, bahaya sekali. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu aja sih Mbak, dan memang sampai ke sini, semakin ke sini itu intinya saya itu semakin rajin mengamankan profit. Ketika saya mendapatkan profit yang lebih, saya tarik, profit lebih saya tarik. Jadi ibadah benar-benar saya simpan di safety fund. Saya siapkan juga uang tabungan, benerin dulu, kita ini juga butuh, apalagi saya cowok nih, ada asuransi ya kan. Kemudian di sisi lain saya juga selain scalping, saya juga tipe orang yang swing trading dan invest. Jadi memang uang saya itu saya simpan di rekening lainnya. Saya juga pakai idealnya pembagiannya gimana sih Mas Bekti? Misalkan ya kayak tadi Mas Bekti dapat misalnya 100 juta gitu dari saham-saham IPO itu. Lalu yang akhirnya diputar lagi untuk di trading setiap hari itu berapa persen? Lalu mungkin yang tadi untuk swing trading itu berapa persen? Lalu yang untuk disimpan untuk kebutuhan dana darurat misalkan itu berapa persen? Kalau secara persentase ya Mbak ya, ini berbeda sih antara dulu sampai sekarang, karena kan semakin kesini ibaratnya perekonomian saya kan semakin membaik nih Mbak, berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang waktu dulu saya masih melakukan, waktu masih uang saya under 100 juta, itu memang yang saya lakukan adalah yang saya lakukan di trading itu paling kurang lebih cuma 50-an juta gitu. Jadi 50 juta. Jadi kalau di bawah 100 juta, 50 juta aja untuk trading, sisanya disimpan. Iya. Itu untuk trading harian atau untuk swing trading, Mas? Untuk trading harian, Mbak. Jadi saya itu menafsirkan bagaimana caranya trading harian untuk scalping ini adalah ini media saya untuk saya trading hingga menghasilkan profit.
saya menganggap ini kayak mesin pencari uang saya gitu. Jadi ketika saya itu mendapatkan hasil uang trading, saya tarik, nanti saya simpan ke rekening swing atau mungkin tabungan gitu. Kan ada orang nih, beberapa orang yang berbeda-beda. Misalnya nih mungkin Mbak Anika atau siapa gitu kan, bekerja nih di sebuah kantor gitu kan dapat penghasilan nih, salary dari gaji kantor. Nah itu bisa jadi juga orang yang mendapatkan hasil dari gaji kantor dipakai buat safety dan dipakai buat trading. Tapi kalau saya sendiri, karena saya itu seorang full time trading, jadi yang saya lakukan adalah saya itu trading. Nah nanti dari hasil trading itu baru saya ambil untuk safety fund gitu. Lalu kalau udah mulai ada nih Mas, misalnya udah ada hasilnya, bagaimana mengalokasikannya itu ke swing trading dan untuk dana darurat gitu? Misalkan tadi dari 50 juta. Dari 50 juta untuk daily trading, ini kan berarti sisanya masih ada 45 juta gitu misalkan, atau 40 juta. Nah, berapa yang dipakai untuk swing trading? Dan berapa yang dipakai untuk dana darurat? Kalau dana darurat sih sebenarnya saya paling cuman menyiapkan rata-rata ya Mbak ya. Misalnya ini tradingnya 50%, itu kurang lebih 30% buat swing, yang 20% sisanya itu buat dana darurat gitu. Kurang lebih pembagiannya kalau saya pribadi seperti itu gitu. Jadi 20% aja ya untuk dana darurat ya gitu ya Mas Bukti? 20% Mbak, sorry. Itu juga tabungan dan lain-lain dana darurat, iya benar. Itu udah tabungan, udah dana darurat, udah lain-lain gitu ya. Oke. Lalu setelah misalkan sudah scalping nih Mas dalam 1 minggu, terus gimana cara untuk mengambil keuntungannya Mas? Apakah semuanya itu diambil profitnya atau ada yang disisain gitu? Kayak kalau saya pernah ngobrol sama beberapa trader, jadi misalkan dia beli 100 lot, nah terus sisanya keuntungannya itu disisain sama dia untuk tetap ada di situ, tapi uang modalnya diambil. Kalau Mas Bukti kayak gitu nggak? Iya Mbak, jadi kalau asumsi saya adalah gini Mbak, yang namanya trading itu sebuah seni gitu kan ya. Jadi pembagian manajemen keuangan tuh sebenarnya lebih ke melihat pribadi kondisinya masing-masing. Misalnya nih Mbak, saya pribadi ya, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Aneka tadi, kalau saya bercermin waktu 2015, saya kan aset saya masih kecil sekali Mbak. Sempat aset saya tuh tinggal 15-an juta perak, ya di 2015 itu. Tentunya waktu itu manajemen keuangan saya akan berbeda. Kalau sekarang mungkin udah di level M, pasti juga beda juga. Nah, yang saya lakukan ini tentunya ada perbedaan-perbedaannya. Kalau saya saat ini rata-rata menggunakan modal trading, kurang lebih ya sekitar under 10 M. Itu untuk scalping gitu kan. Nah, untuk yang lainnya memang sudah saya simpan ya Mbak, karena tadi saya bilang karena ekonomi saya sekarang sama ekonomi saya dulu berbeda. Dulu kan waktu saya uang di 2015, termasuk saya besok buat buku itu saya sampaikan bahwa saya tuh punya uang 15 juta, yang 11-an juta itu saya simpan. Saya tuh cuma trading pakai uang 4 juta pernah juga di 2016. Nah, tentunya waktu itu manajemennya berbeda. Kalau sekarang mah juga udah beda lagi. Tentunya kalau saat ini saya lebih memaksimalkan safety fund udah ada, swing sudah ada, jadi kita sudah trading itu sudah nggak ada was-wasnya, dan itu cuma uang cuan gitu loh, gitu Mbak. Mas Bekti, berapa lama sih waktu dari Mas Bekti belajar nih, kan tadi katanya di semester 2 gitu, apakah itu langsung scalping? Kan nggak mungkin kan, pasti kan pertamanya mungkin swing trading dulu, atau justru mungkin invest kayak biasa dulu. Berapa waktu yang ideal dari orang belajar awal sampai akhirnya bisa scalping? Kalau untuk waktu ideal sebenarnya saya nggak bisa bilang, bukan patokan yang pasti Mbak, tetapi setiap orang berbeda-beda. Karena contoh saya itu dari 2008 pertama ya seorang swing dan investor gitu kan, tetapi saya cuma berpikir kalau kayak gini kok lama sekali, kapan kayanya saya, apalagi uang saya cuma kecil gitu kan, makanya saya berubah haluan. Nah alhasil di 2009 saya udah mulai scalpingan, tetapi memang ngalamin gagal itu pasti ada. Nah ada juga teman saya yang dulu dari 2008 trading bareng sama saya, dia itu baru menemukan semacam feel ataupun insting dari scalping itu baru tahun lalu 2020. Jadi dia tuh membutuhkan waktu sekitar 12 tahunan. Kalau saya butuh waktu 8 tahunan. Tetapi ada orang yang mungkin udah 1 tahun atau 2 tahunan, 3 tahun, dia juga sudah jago banget gitu. Jadi lebih kembali ke masing-masing Mbak. Karena kalau bercermin saya pribadi, dulu memang saya mengalami masa yang agak susah, dalam artian tuh zaman saya dulu masih mahasiswa, dengan kondisi itu kan internet juga belum oke, terus kemudian
belum ada yang kayak Instagram, TikTok. Dulu kan belum ada. Sekarang kan edukasi bisa pakai Instagram, TikTok gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi benar-benar saya tuh autodidak. Dan dulu tuh seminar-seminar apa grup-grup gitu jarang sekali. Jadi memang benar-benar kayak kita tuh, aku dulu berhadapan dengan market ya cuman kayak autodidak gitu. Kalau sekarang mah udah enak, udah banyak di mana-mana media untuk belajar gitu. Jadi kalau untuk patokan tertentu nggak ada Mbak. Tetapi kembali ke niat masing-masing dan seberapa sering dia itu selalu ingin mencoba untuk trading gitu aja. Dan yang jelas siapin mental dan profil resikonya gitu. Mas Bekti 8 tahun butuh waktu untuk akhirnya bisa punya insting katanya gitu kan. Nah insting itu artinya apa sih Mas? Apakah menguasai cara tertentu, indikator tertentu atau kayak gimana Mas? Kalau saya pribadi mengartikan seperti ini Mbak. Jadi semacam saya itu sudah benar-benar kayak menjiwai di saham. Saya tuh hampir hafal seluk-beluknya karakteristiknya. Saya ibaratkan mungkin seorang musisi Mbak. Seorang musisi itu kalau dia udah jago sekali di market, seorang musisi udah jago di bidang musiknya, nah dia itu mungkin dawai senar gitar dipetik dari 1 sampai 6 gitu, 1, 2, 3, 4, 6, dia itu bisa tahu, oh itu nomor 4 fales. Kalau kita yang bukan musisi tanya, loh kamu kok tahu dari mana itu, kok bisa tahu kalau itu fales? Kadang susah untuk menjelaskan, tetapi dia itu bisa mendapatkan seperti itu. Dia bisa mendapatkan suara dengan sinkron dengan telinganya, kan dia udah bertahun-tahun belajar musik, dia memahami musik-musik tertentu yang hingga melekat di otaknya dan susah untuk dijelaskan. Sama saya mengartikan dengan saham. Jadi saya itu karena sudah terlalu sering ribuan jam melihat market, jadi mungkin terbentuklah kayak karakter chemistry-nya gitu dengan market mungkin gitu. Tapi yang Mas Bekti lihat itu tuh dari chartnya yang kira-kira tahu nih fals gitu, atau dari karakteristik sahamnya sendiri. Gimana Mbak? Gimana diulang Mbak? Sorry. Jadi Mas Bekti itu membacanya itu, tadi kan katanya kalau musisi kan tahu nih nada ini fals gitu ya. Kalau Mas Bekti tahu fals atau enggaknya itu dari chartnya atau dari karakteristik sahamnya. Kayak misalkan Mas Bekti udah tahu nih kalau bumi ini kira-kira pergerakannya bakal gini. Iya, atau benar-benar pure lihat dari chart aja. Artinya teknikal banget gitu. Enggak, saya juga bukan orang teknikal banget Mbak. Saya kombinasi dari semuanya. Tetapi yang saya lakukan adalah ketika saya itu di market, saya itu sudah punya prinsip Mbak. Itu yang paling penting dalam diri saya. Jadi ketika kalau untuk membedakan saya chartis atau enggaknya, saya bukan orang chartis Mbak, tetapi saya hanya melakukan prinsip saya ketika saya itu beli saham, simpelnya kalau tidak sesuai harapan saya langsung cut loss. Udah cuman gitu aja sih, simpelnya gitu. Jadi kalau udah lewat batas yang diharapkan sama Mas Bekti langsung cut loss berapapun nilainya. Iya, saya biasanya paling disiplin cut loss Mbak, sering cut loss. Disiplin cut loss ini penting nih Mas ya buat teman-teman yang mau trading. Dan memang ini loh Mbak, saya sering bercerita bahwa yang bedain seorang profesi trading dengan profesi-profesi lainnya tuh berbeda. Misalnya Mbak Aneka. Mbak Aneka itu kan mungkin udah terbiasa nih di depan layar ataupun di depan televisi ngomong gitu kan. Nah, semakin lama Mbak Aneka itu bertahun-tahun di dunia itu pasti semakin lihai. Seorang dokter, semakin lama dia jadi dokter, dia semakin senior. Tetapi kalau saham, ntar dulu, saham itu walaupun orang 10 tahun, 20 tahun di saham, tapi dia tetap akan mengalami bisa jadi yang namanya cut loss. Karena berbeda bidang saham itu. Tetapi kita mendapatkan ilmunya, tetapi kita harus tetap, makanya saya selalu bilang harus punya prinsip disiplin, yaitu kita harus batasin. Karena praktiknya trading di saham itu kan sama halnya kita tuh kayak melawan jutaan pemikiran, di mana trading kita ini berhadapan dengan orang banyak. Kalau Mbak Aneka di depan monitor itu kan cuman mengasah, mengupgrade diri sendiri. Seorang dokter juga mengupgrade diri sendiri. Kalau profesi trading kan enggak Mbak, maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu saya selalu bilang cut loss. Tetapi ada teman saya yang lucu tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu disiplin cut loss ngikuti saran Mas Bekti sampai modal saya habis gitu. Waduh, ini gimana kalau ini ceritanya? Saya cuma bilang berarti kalau seperti itu masih ada yang salah dengan cara tradingmu. Kamu benerin dulu mungkin teknikalnya, kamu pahami karakteristik marketnya gitu. Mas Bekti pernah cut loss paling besar berapa banyak? Ya mungkin waktu itu salah perhitungan atau apa? 1,5 M ada Mbak satu hari. 1,5 M satu hari. Itu berapa persen Mas? Kalau untuk persentasenya saya kecil Mbak, disiplin paling cuma 2%, 3%-an. Tetapi karena waktu itu saya in out berkali-kali. Jadi ceritanya saya pernah beli saham Bumi Resources lagi. Jadi saya tuh punya... Oh ini Bu? Saham pertama saya tuh Bumi. Berkali-kali di Bumi ya Mas? Iya Mbak, karena masih kayak penasaran gitu kan. Karena
tahu begitu boomingnya Mbak, karena 2008 itu bahasa dibilangnya siapa sih orang yang nggak punya bumi, dia mendapat julukan saham sejuta umat. Bahkan bumi itu LQ45 dan dulu market kapitalisasi terbesar di bursa efek. Itu bumi, tapi nyatanya yang seperti itu aja bisa sampai seperti sekarang. Nah, makanya kemarin waktu Februari itu saya masih penasaran kan, saya tidak sesuai harapan, out cut loss, ya kan? Kok kayaknya masih menggoda lagi. Saya beli lagi sampai 3 kali dan ujung-ujungnya 1 hari loss gitu Mbak, gitu ceritanya. Oke, Mas Bakti tadi katanya satu adalah disiplin cut loss ya. Mungkin hal-hal apa lagi sih yang harus diperhatiin buat teman-teman yang pengen mutusin untuk jadi professional trader? Yang jelas selain disiplin cut loss Mbak, yang kedua adalah disiplin mengamankan profit. Ini penting sekali. Saya selalu bilang bahwa ketika kita itu profit, jangan greedy. Jangan berharap, wah